pakai istilah-istilahnya yang nggak enakin gitu, misalnya ngajak supervisor jalan gitu, jalannya gelombang-gelombang, terus Mas ini bilang, loh kok gempa di Maluku sampai sini ya? Gitu kan. Itu bahasa lapangan ya? Iya, itu bahasa lapangan. Apakah emang tipikalnya atau kadang-kadang terkesan sampai mungkin nggak tahu nih, merasa nggak gitu Mas ya? Wah sampai jengkelnya engineer kadang, aduh aku pengen betul nonjokin misalnya gitu kan? Terasa nggak Mas gitu? Tahu. Oh tahu. Tapi gimana Mas sendiri? Jadi selain kemampuan teknis wajib pasti. Namanya kita engineer pasti teknis iya, skill kita menganalisa iya, tapi sosial kompetensi, komunikasi sama kolaborasi. Kolaborasi. Jadi gini, yang penting. ada beberapa kompetensi ya yang memang diperlukan. Cuma kalau yang kita mining ya. Iya. Gitu kan. Ada 4 sih kalau saya melihat saat ini yang diperlukan. Kemarin juga saya sempat memberikan semacam webinar. Oke, Yang pasti pertama technical ya. Teknis ya. Kalau technical itu saya pikir meskipun mungkin kita belum expert kalau yang masih engineer atau apa ya gitu. Tapi kan kita sudah belajar 4 tahun lah ya. Minimal sudah punya bekal basic ataupun mungkin secara ini ya medium sudah punya gitu kan. Dari sisi technical tinggal nanti kita spesifikasinya ke arah mana, entah itu planning kah atau mungkin plastik kah ataupun juga ya antara lain gitu kan. Itu technical skill kan. Nah, terus kemudian yang kedua adalah personal skill. Oke. Kemudian baru tadi sosial kompetensi dan social skill. Yeah. Kalau yang tadi yang personal terlalu inner beauty kita. Oke, inner beauty ya. Bahasanya kan gitu kalau bahasanya. Ini kebanyakan nonton ini. Inner beauty, oke. Inner beauty ya. Yang keempat Mas. Jangan cewek aja kalau inner beauty. Oh iya. Maksudnya kemampuan pribadi kita harus kita asah. Pribadi. Ya, contoh masih susah nih. Masih susah inner beauty yang kita harus pakai bahasa yang lebih ini kan. Tapi bahasa ini gini. Technical atau analytical thinking. Oh, thinking in mind. Yes. Oh, yeah. Ini berbeda dengan skill teknis tadi. Skill teknis beda. Oke. Jadi kalau itu kan karena knowledge, ibaratnya itu kan produknya kamu fokus di blasting itu kan di knowledge. Oke. Di knowledge. Ya, knowledge ya. Tapi kalau ini kan ke arah soft. Oke. Kalau itu kan hard skill. Iya. Jadi kalau kita yang di pekerjaan, personal skill kita ini yang pertama asah analytical thinking. Oke. Ya. Jadi jangan on banget lah. Iya. Oke. Aku nangkep maksudnya. Oke. Penuh analytical thinking, terus kemudian juga creative thinking. Oke. Jadi itu yang penting, yang sangat. Kemudian yang tiga aja lah yang sangat adaptif. Oke. Kita harus adaptif terhadap perubahan-perubahan, apalagi dinamika gitu ya. Apalagi kita bekerja di dunia tambang, dinamikanya kita tahu sendiri. Masuklah agile ya. Iya. Agile itu kan, adaptif itu kan nanti larinya kan juga kita harus agile. Jadi itu salah beberapa contoh terkait personal skill yang perlu kita asah. Kemudian sosial kompetensi tadi kan. Terus kemudian yang terakhir ini memang yang sangat baru tapi saya pikir bukan ini sesuatu yang harus kita bekali juga, data NIT ya. Oke. Tapi itu nggak masuk di poin pertama nggak Mas, yang teknis atau hard skill gitu kan, teknis atau hard skill. Itu tadi kan maksudnya yang saya sampaikan tadi itu kan kalau yang data NIT sebenarnya termasuk hard skill ya. Tapi maksudnya bedakan itu kalau hard skill yang tadi kan memang kita orang tambang. Karena kita orang tambang sendiri ya. Oke. Dengan konteksnya kita ini kan di dunia saat ini sudah ke arah industri 4.0 di mana sudah teknologi 4.0 itu kan digital dan lain. Jadi kita harus melek teknologi juga, melek apa yang di dalam teknologi yang ada saat ini. Mungkin kalau zaman saya Microsoft Word, Microsoft Office ya, lengkap lah.
entah itu Excel bisa bisa Word atau bisa ya, itu kan sesuatu yang baik ya tapi 2000-an oh zaman dulu kan mungkin sama sama. Nah kalau yang saat ini mungkin sudah bukan itu nggak cukup nggak cukup, jadi ada yang apa namanya yang perlu kita bekalin di situ. Apa yang bisa kita bekalin, yang perlu kita bekalin sebagai komplementari ya. Komplementari. Kalau yang tadi kan seperti sesuatu yang mandatori, wajib lah kita mandatori kan. Pasti. Komplementari ini adalah yang tadi contohnya adalah kita harus sudah bisa mengolah data di namanya dengan menggunakan business intelligence report, itu akan terlalu. Jadi itu memang harus ini tidak bisa mungkin pikir ini kan punyanya namanya itu kan tasnya orang IT. Sudah saya pikir udah bukan ini lagi. Bukan tanggung jawabnya satu section ini atau seseorang, tapi memang miners kita sebagai manajer harus bisa untuk agar kita bisa mempunyai tadi nilai added value. Ya karena salah satu bisnis risk yang disampaikan oleh di artikelnya Ernst & Young, digital itu memang menjadi sesuatu yang menjadi salah satu dari 10 risiko yang ada di dunia tambang. Digital itu pasti akan cepat atau lambat termasuk di perusahaan kita terlalu ini memang akan terdisrupsi oleh hal-hal yang semua. Jadi kemampuan dalam memahami data pengolahan data analytical itu sangat diperlukan. Tidak bisa lagi dengan Excel. Ya, at least kita bisa memahami data, kita bisa membaca perilaku itu dari data gitu kan paling gampang, atau kita bisa mengolah sampai report yang harus sampai bisa komunikatif gitu. Bisa mengolah data sehingga data itu bisa disajikan dengan mudah dimengerti oleh atasannya atau mungkin oleh tim itu, sehingga kita bisa memberikan semacam keputusan yang cepat. Di tambang kan sangat banyak nih, nantinya data-data di sekitar kita yang bisa kita gunakan, bukan hanya ribuan, jutaan data kan. Dan itu saya pikir dengan kemampuan itu sebenarnya itu akan memberikan semacam efektivitas dalam operasional kita. Jadi seseorang yang bisa mining engineer kalau kita konteks ini kan, kalau sudah bisa mempunyai complementary hard skill tadi, itu akan menjadi semacam added value atau strength konteksnya. Oke, nah jadi kalau boleh kita bilang kan 4 hal lah ini yang paling tidak yang menentukan seorang mining engineer itu adalah hard skillnya dia, kompetensi teknis yang hard skill yang berhubungan dengan kemampuannya sebagai seorang mining engineer, kemudian sosial kompetensi, baru komunikasi, personal skill itu adalah thinkingnya kan, bagaimana kita menganalisa secara pemikiran kita, mempunyai kreativitas ya kan, bisa memutuskan gitu kan dari thinkingnya ya kan, personal. Kemudian yang keempatnya adalah data dan IT. 1 dan 4 itu sama-sama hard skill sebenarnya. Betul. Cuman yang satunya itu adalah mandatory, yang satu lagi komplementari. Nah, jadi kalau kita mau berkembang mempunyai added value yang bisa nanti untuk kita berkompetisi, itu harus dikenal. Oke, setuju Mas. Mantap banget ya pokoknya. 4 poin ini juga keren masukannya Mas Didi. Kemudian, nah kita udah masuk. Tadi kita bilang industri 4.0, ya kan? Bagaimana Mas Didi sebagai leadernya di bisnis improvement melihat tambang kita ke depan yang berhubungan dengan industri 4.0? Gimana Mas? Ya, saat ini sudah ini ya, sudah meletakkan fondasi atau menggali fondasi, dalam konteksnya dunia digital. Di operation juga sudah mulai, sudah 2 tahun terakhir ya. Kita menggunakan apps dalam konteksnya real time information. Sehingga itu diharapkan bisa memberikan semacam kemudahan bagi pengawas atau mungkin orang-orang operation untuk membuat keputusan yang lebih cepat.
Terus kemudian juga di maintenance sudah melakukan fondasinya dalam konteks yang namanya equipment health system. Jadi semakin cepat data-data itu bisa diambil sehingga predictive maintenance bisa diolah. Nah, terus kemudian lagi konteksnya dalam konteks report. Report yang ada saat ini itu kan kalau saya melihatnya itu kan report yang tidak dinamis. Dinamisnya gini. Mungkin Iwan membaca laporan di situ, contohnya match factor gitu ya, atau usage itu. Namanya usage cuman 75% contoh saja. Di halaman pertama gitu. Yang angkanya itu aja. Itu yang maksudnya itu angka yang stagnan. Nah sekarang ini tidak seperti itu. Data yang namanya reporting yang di dunia digital saat ini itu ada report yang namanya yang bisa interaktif. Interaktif. Jadi dalam satu tampilan report satu monitor gitu itu bisa dibuat langsung berapa periode kita sehingga kita bisa melihat tren, terus kemudian jadi itu banyak. Nah itu yang sedang dikembangkan juga. Memang itu perlu waktu bagi kita untuk mendevelop itu. Tapi kalau di dunia luar, kalau kita lihat kalau mungkin bisa nanti searching business intelligence report, itu sangat betapa dinamisnya, sehingga para pengambil keputusan itu bisa mengambil keputusan lebih mudah dan lebih cepat mengambil keputusan. Lebih cepat. Sementara kalau kita kan cuma misalnya bukan stagnan, tapi angka-angka yang tidak bisa kita lihat tren. Ya, artinya kan kita punya ini ada data usage kita segini 75% gitu ya. Kenapa? Kenapa? Aduh harus ngecek lagi. Lagi kan seperti itu kan. Itu sementara saat ini sudah ada yang semacam platform lah ya, platform yang bisa sebenarnya itu dan itu pun saat ini kita sedang mengarah ke sana juga. Nah, terus termasuk yang lain juga dikembangkan di tempat lain. Jadi fondasi itu sudah jalan, tapi itu bukan suatu yang menjadi hasil akhir, itu akan berlanjut terus. Masih ada beberapa hal yang masih menjadi tantangan kita adalah dalam konteksnya machine learning. Itu yang menjadi yang perlu kita kembangkan. Machine learning. Jadi maksudnya mengolah data terus kemudian bisa mengambil suatu kehidupan dengan cepat. Machine learning itu memang jadi bahasa-bahasa yang baru. Sedangkan dulu jadi kalau sekarang ini kalau kita belajar di dunia riding, maksudnya kayak model Gojek, riding, bisnis riding atau kemudian Grab, itu machine learning sudah sangat bagus. Machine learning. Iya. Contoh saja, namanya Iwan sebagai driver. Terus kemudian ada customer nih kan, terus kemudian yang datang kok jelek, nggak jadi. Terus misalnya jalan kan karena Iwan nggak ini, akhirnya kan sistemnya membuat Iwan nggak akan dikasih orderan dengan sekian periode. Nah itu nanti, terus kemudian juga itu yang namanya kita bisa di dunia tambang, misalnya itu nanti bisa kita gunakan entah itu di operasional, di fleet management system. Di fleet management system saat ini sudah ada, tapi masih saya melihatnya masih basic machine learning ya. Contohnya kan saat ini kan yang ada namanya unlock system. Kan namanya di sini antrian berapa dia akan dilihat ke situ. Tapi sebenarnya nanti bisa kita kembangkan. Nah itu sebenarnya fungsi atau mungkin bukan fungsi tapi ada area yang bisa di-develop bagi adik-adik engineer yang bisa ke arah situ. Kalau di maintenance ini juga sedang dikembangkan, masih banyak trial run machine learning terkait dengan alat. Jadi sudah merawat ini. Ada truk XXX gitu ya. Kemudian juga sudah punya alarm
alarm, ada macam entah itu oli atau kemudian apa kayak di situ. Kemudian dengan mesin itu diharapkan dia bisa ini akan di tanggal sekian dia akan mengalami kerusakan apa. Nah sebelum itu terjadi itu yang ya preventifnya lebih. Jadi equipment hal dengan dibantu dengan mesin learning itu sebenarnya nanti harapannya preventif maintenance-nya bisa jadi memang itu sangat menarik dan itu memang perlu pengembangan di dunia atau di teknologi yang memang mau nggak mau kita harus ke sana. Harus ke sana. Tidak bisa hanya sekedar manual berdasarkan sense. Iya. Nah, tapi gini Mas, ada barusan ada teman yang ngomong gitu. Kalau kita akan melakukan digitalisasi, rubahlah mindset kita yang konvensional. Menurut Mas Di setuju nggak itu? Kadang-kadang mungkin mindset kita ini ya karena kita orang tambang ya, kita menurutku ya namanya kita kerja sebagai orang tambang ya harus jalan di lapangan kayak gitu-gitu terus kan. Kita harus memonitor di lapangan, tapi mindset konvensional kita itu akhirnya yang agak relaktan terhadap digitalisasi gitu loh. Betul. Jadi ini kebetulan juga sih pas di hari apa ya kemarin ini, hari Kamis atau hari Rabu malam saya ikut free webinar dari Telkomsel tentang digital transformation. Itu memang salah satu seperti yang disampaikan itu memang benar. Jadi mindset yang konvensional itu harus kita ubah dulu. Jadi mindset merubah mindset karena teknologi yang baru itu harus berubah juga. Kalau enggak ya kalau mindset kita masih tertutup dengan itu ya bagaimana kita bisa merubah perubahan itu kan gitu kan. Jadi itu mindset bahwasanya memang dunia sudah mengalami perubahan transformasi digital itu memang sangat cepat, agresif ya. Apalagi dalam 2 tahun terakhir ini kan itu sangat ini. Dan itu memang harus ini. Tapi kalau melihat masa depan tambang kita sampai alatnya otomatis itu juga make sense menurut Mas Didi. Autonomous doser terata gitu ya. Jadi gini, memang kalau di dunia tambang itu kan sudah ada ya. Sudah ada autonomous, terus kemudian autonomous itu autonomous yang tanpa manless ya, terus kemudian juga atau yang remote ataupun yang lain juga itu memang kalau di dunia tambang sudah ada dan di kita di perusahaan kita di Malaysia juga itu sedang kita pelajari juga. Kita pelajari, tapi kan memang kita harus melihat juga dari sisi advantage-nya pasti ada gitu ya. Terus kemudian dari sisi yang kita lihat sehingga hasil akhirnya adalah bottom line-nya adalah apakah ini akan menguntungkan untuk perusahaan pasti itu ya. Jadi kearasan itu ada, tapi juga ujung-ujungnya kan ekonomi analisisnya kan harus dilihat juga. Iya, pasti. Itu. Jadi bukan hanya karena itu kan, bukan hanya ke autonomous ya, tapi hal-hal yang berbau dekarbonisasi juga sedang kita. Karbonisasi ya. Contohnya alat yang menggunakan bahan bakar saat ini fuel. Listrik. Itu pasti lebih hemat ya kalau listrik ya. Ya pastinya kan. Tinggal nanti kan seberapa nilai kapital besar terus kemudian infrastrukturnya seberapa, terus kemudian gainnya gimana, kemudian nanti kita lihat kemudian dilihat dari sisi ekonomi analisis. Dalam hal ini mungkin Iwan paham NPV, dari NPV-nya itu positif ya. Iya, setuju. Positifnya itu seberapa lama mulai kita ke berapa dia akan kembali. Itu perbandingannya antara kapital dengan biaya operasinya lah selama 4 tahun gitu ya. Jadi hal-hal yang berbau tadi autonomous yang kemudian yang untuk dekarbonisasi juga kita pelajari juga. Terus Mas itu tadi tentang digitalisasi ya. Agak-agak terakhir nih. Yang menarik tuh gini, yang pengen aku Mas itu sebenarnya tipikal pemimpin yang seperti apa gitu kan. Apalagi dulu sudah pernah membawahi operation yang jumlahnya banyak, membawahi technical gitu kan. Itu aku banyak dapat ini cerita yang lucu-lucu gitu kan. Waduh, ada yang bilang aku kalau dulu pas itu pernah manajer lah, katakanlah pernah manajer di pit operation kan.
Itu ada yang supervisor itu takut dekat, aduh kalau ada mobilnya Pak Didi ini aku nggak mau deket-deket lah. Pernah ada yang apa ya istilahnya, kena semprot, kena ceramah. Nah itu banyak image ya. Apa sih artinya lucu aja gitu ya, sehingga mau dekat aja kadang takut. Gimana Mas? Jadi sebenarnya yang pertanyaan banyak gini, kenapa takut? Dan apa yang ditakutin? Tapi itu bukan sesuatu yang baru bagi saya kan, namanya karena memang di perjalanan dalam selama itu kan saya udah tahu gitu. Karena memang dari sisi seperti yang saya akses juga kan ini saya kan. Oke, udah tahu itu maksudnya emang karakter saya begini atau saya sengaja membuat seolah-olah seperti itu atau gimana Mas? Jadi gini, Iwan pernah kuliah? Ya pasti ya. Pernah kuliah. Kalau pas mungkin ujian atau apalah gitu ya, kalau kamu nggak siap, kira-kira kamu akan minder atau akan ini juga? Kalau nggak siap? Iya. Kalau nggak siap, ya udah ikhlas aja saya. Udah ikhlas. Terus pas ini apa namanya nggak siap ya, pasrah gitu ya. Pasrah. Karena sementara dosenmu kan akan menanyakan itu kan, kita pasti akan menghindar kan gitu kan? Oke. Iya kan? Itu hal yang sama. Jadi entah itu supervisor ataupun engineer gitu ya. Jadi sebenarnya sesuatu yang apa namanya yang harus dipahami adalah dalam pekerjaannya itu apakah dia paham. Iya, apakah dia paham dengan pekerjaannya. Kalau dia nggak paham itu yang memang harus dikejar. Jadi dalam konteks tipe leader gitu, memang saya menginginkan apa namanya resource sumber daya manusia yang kita miliki itu harus mempunyai apa namanya pengetahuan yang inilah yang bagus. Ya, kalau boleh bahasa yang lebih ini lagi, yang kompetitif. Oke. Iya, yang kompetitif. Jadi bagaimana menciptakan itu ya memang yang harus ini nggak bisa dibiarin. Namanya Iman 5+5 nggak bisa gitu kan? Apa saya biarin ya kayak gitu? Ya, terus atau mungkin 81 dibagi 9 berapa atau 81 dibagi 7 yang agak sulit gitu masih mikir lama gitu kan. Tapi itu ilmu yang sangat penting, tapi Iwan nggak tahu apakah akan saya diamkan. Oke, setuju. Nah, dalam konteksnya organisasi itu akan baik, akan baik. Itu pertama kondisinya dari manusianya. Setuju Mas. Ya, entah itu tim kecil atau tim besar. How you can improve your team, improve kompetisi manusia kan. Entah itu yang dibilang itu kalau pas ketemu kita nih sebenarnya pertanyaannya nih kan kalau kalian dikejar terus. Iya. Dan itu saya saya paham itu memang prinsip saya kan gini kan, memang jamu itu pahit. Gula itu manis. Iya. Tapi jamunya atau nggak mungkin kamu mau dicampur gitu. Dan tipe-tipe nggak mungkin saya ngasihkan anggota saya itu gula semua, penyakit gitu. Oke. Itu analoginya. Lebih baik kalau seburuk-buruknya itu saya kasih jamu, tapi itu memberikan sesuatu yang kesehatan yang baik. Oke. Nah ini masalahnya kan masalah kesehatan pemikiran. Itu harus ini kan. Jadi dalam untuk namanya adalah ini kan kalau saya lihat kan how we can organize atau manage people ya. Jadi bagaimana kita bisa memperbaiki atau meningkatkan kualitas ataupun juga kualitas dan kompetensinya anggota kita. Itu sangat-sangat penting. Jadi ya memang itu memang saya sadari memang masih ada teman-teman kan yang memang ya itu tadi kalau tipikal di operation itu mungkin biasanya hanya milik yang gede gitu kembali lagi tadi yang saya sampaikan di personal skill kita harus punya ya kan maksudnya adalah analytical ya kan? Terus kemudian nanti kan sedikit apa lagi kreativitasnya harus ada ya bukan hanya diam do nothing pasrah nah, itu kan kalau kira-kira kita mempunyai tim seperti itu kan kita juga punya tanggung jawab untuk memperbaiki itu. Iya, setuju Mas. Karena prinsip saya sih memang sumber daya yang kita punya harus kita.
Cuman apakah itu memang tipikalnya atau stylenya Mas Adi kan kadang itu apa namanya istilahnya kok pakai istilahnya yang nggak enakin gitu, misalnya ngajak supervisor jalan gitu, jalannya gelombang-gelombang, terus Mas Adi bilang loh kok gempa di Maluku sampai sini ya gitu kan. Itu bahasa lapangan ya. Iya, itu bahasa lapangan. Apakah emang tipikalnya atau kadang-kadang terkesan sampai mungkin nggak tahu nih, merasa nggak gitu Mas Adi ya, wah sampai jengkelnya engineer kadang aduh pengen betul nonjokin misalnya gitu kan. Terasa nggak Mas gitu? Tahu. Oh tahu. Tapi gimana menurut sendiri? Ya memang aku harus mengangkat tugas. Saya harus mengangkat tugas saya seperti itu. Itu tadi memang seperti yang saya sampaikan tadi ya, apa namanya, di satu sisi karyawan kita ingin dia mendapatkan karir yang bagus. Oke. Karyawan kita yang karyawan kita kan. Iya. Tapi satu sisi lain yang bersangkutan atau karyawan kita mempunyai kompetensi yang masih belum dia punya ya. Oke. Iya. Ngerti maksudnya? Ujungnya dia akan jadi pengeluh. Betul. Iya. Coba nanti dilihat di area kerja kita gitu kan. Banyak teman saya itu udah lama gitu kan. Udah lama. Terus kemudian udah lama tapi nggak naik atau Terus kemudian tapi kemampuan nggak pernah dilihat. Karena saking lamanya, ibaratnya udah membeku. Memang mencairkan. Kalau dirinya sendiri mencairkan pasti akan sulit. Ya. Udah membeku ini, tapi bukan yang bagus. Tapi dia pingin maju gitu. Oke. Ya memang udah tahu kan. Yang ini kan nggak apa-apa. Itu demi ini apa namanya memang demi itu memang dalam konteks. Ya itu bukan kebenaran saya pikir, tapi memang banyak apa namanya di perusahaan-perusahaan kelas kalau kita belajar di kelas dunia itu leadership yang transformatif itu pasti nggak akan disukai sama orang. Oh gitu ya, aku harus cari-cari lagi nih yang nggak disukai orang ya. Oke. Coba nanti lihat ya. Bukan berarti itu contoh ya, tapi memang sesuatu yang berhubungan dengan perubahan, sesuatu yang berhubungan itu pasti akan sebagian besar tidak akan disukai. Betul ya, karena sifatnya disruption dan mengganggu kan. Yeah. Tapi kalau kita hanya do nothing, kamu nggak akan berubah. Ada semacam pepatah gini, kamu tidak akan tersandung jika kamu tidak akan tersandung jika kamu tidak bergerak. Padahal untuk maju kamu harus bergerak. Ya. Jadi itu yang harus ini. Ya memang tipikal yang itu ya memang akan ada. Entah itu transformasinya dalam konteksnya tim kecil, tim gede, itu memang ini. Waktu itu saya juga atasan saya punya buku gitu. Atasan saya lihat hari. Punya buku di lemarinya itu. Lihat apa namanya, judulnya tentang transformasi. Transformasi tak pinjam. Jadi ada 1 menit di situ, bukan menit ya, kalau nggak salah statement ada di situ kan. Transformasi itu memang butuh suatu semacam keberanian. Keberanian. Kalau transformasi nggak punya keberanian nggak akan jalan. Dan transformasi itu pasti akan berisik. Jadi kalau kita melakukan transformasi, ingin melakukan transformasi tapi tidak ingin berisik, dalam buku itu kayaknya nggak ada. Dan itu bukan pengalaman, tapi kalau saya lihat baca, mungkin Iwan bisa lihat nanti di bukunya Jack Welch. Jack Welch. Jack Welch itu bagaimana dia mau transformasi ratusan, kalau bahasanya itu kan bisa kelas global ya. Itu betapa ininya dia dalam mengelola perusahaannya, mentransformasi, dan bagaimana nanti bisa dipelajari bagaimana ininya prosesnya dalam konteks yang tadi itu sama. Memang saya ini memang sudah saya sadari seperti itu. Pilihannya cuma 2 bagi saya kan. Ingin anggota saya maju baik atau tidak. Kalau ingin baik, saya sudah tahu pasti saya akan dibenci atau mungkin dengan ini
saya sudah ini kan masih tidak masa sih tapi kalau saya ingin dinilai orang baik saja, tapi anggota saya cuma ya jadi menjadi sesuatu yang tidak kompetitif, saya lebih baik memilih yang itu tadi. Sama kayak kita waktu tim bola gitu, bagaimana kita bermain sehingga tujuannya kan harus menang kan gitu kan. Betul Mas. Nah kalau mau juara terus Iwan punya tim nih waktu main bola itu kan ada satu orang di tim itu kamu udah menges dan lain nggak kemana kira-kira gimana? Iya. This apa namanya ya? This is choice. As a leader gitu ya, itu apakah kita ingin menjadi sesuatu ya pinginnya secara manusiawi, pinginnya kan pasti ya pinginnya kan disenangin semua orang kan. Tapi di satu sisi kita harus tipikal kalau kita ingin mentransformasi memang harus ini, dan transformasi itu pasti akan menghadapi orang-orang yang susah berubah. Ada yang apa namanya tim yang berubah itu banyak macam juga orang kan, ada yang bisa dengan cepat berubah kan, memang bisa adaptif, bisa berubah tapi menunggu orang lain dulu. Dulu. Oh iya, berubah teman terus kemudian lihat situasional ini kan, condition kan. Kalau temannya banyak enggaknya, saya enggak. Kalau banyak temannya iya. Ada lagi orang yang ini kan tipikalnya memang enggak berubah. Nah, berubahnya itu juga ada dua juga. Yang dia memang karena namanya enggak mau berubah ini karena dia memang tidak tahu tujuannya apa gitu. Atau memang benar-benar sudah tahu tujuannya tapi nggak bisa benar-benar nggak tahu, itu yang sudah tipikal yang sangat yang kalau boleh kita lihat dalam itu difficult people itu yang harus ini. Pilihannya memang itu tadi kan. Jadi kalau mau minum jamu ya, belajarnya minum jamu sama pagi ini ya istilahnya ya. Tapi itulah tujuannya tetap namanya seorang leader pasti ingin membentuk suatu tim yang solid dan kuat ya supaya bisa maju. Nggak mungkin lah tujuannya hanya untuk menyakiti-nyakitan, nggak mungkin ada kan Mas? Hanya untuk menyakiti, nggak mungkin kan? Nggak mungkin, pasti untuk membimbing. Terakhir Mas, menjelang akhir, pesan-pesan dulu Mas buat ya kita udah banyak lah sekarang ya tadi ya organisasi yang seperti itu, pesan-pesan lah yang bisa memotivasi teman-teman ya menghadapi persaingan kita yang semakin ketat, terutama di karir yang wajar lah, organisasi yang semakin tua, persaingan di karir semakin ketat juga karena yang selevelan juga semakin banyak. Pesan-pesan Mas, kemudian buat yang teman-teman yang mau kerja di tambang gitu. Jadi gini, pesan saya untuk teman-teman atau adik-adik dalam konteks kita berkompetisi di perusahaan atau mungkin dimanapun ya di dunia industri manapun gitu, how we can compete, bagaimana kita bisa berkompetisi. Yang pertama memang asah your hard skill tadi, entah itu kita di bidang apa gitu ya, hard skill itu sangat diperlukan. Terus kemudian yang kedua personal skill. Personal skill kembangkan atau asah diri kita dalam konteks analytical thinking, karena itu soft kompetensi yang tidak akan usang, itu akan dipakai sampai kapanpun. Itu sangat penting untuk soft skill kita, kemampuan dalam menganalisa. Tidak hanya di industri tambang, di industri lain juga akan digunakan. Kemudian kreativitas, seberapa besar kita kreatif dalam merumuskan suatu permasalahan ya, terus kemudian seberapa kreatif kita bisa memberikan suatu opsi-opsi untuk mengambil keputusan. Terus kemudian soft skill yang adaptif terhadap perubahan-perubahan, karena kita memang saat ini di dunia yang serba uncertainty ya, atau kalau boleh dibilang itu namanya VUCA gitu ya, volatil, terus kemudian uncertainty, terus kemudian kompleks dan ambigu. Jadi kita harus menjadi pribadi yang adaptif terhadap semua perubahan yang kita alami. Terus kemudian social competence itu memang hal yang wajib ya dari sisi soft skill selain personal skill tadi. Itu adalah yang pertama, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan kemampuan kita
communication skill kita harus kita asah. Communication skill, terus kemudian bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan orang lain atau tim yang lain. Saat ini dunia saat ini ya, bukan lagi yang kuat atau yang besar yang menang, tapi yang bisa berkolaborasi. Dalam konteksnya kita bekerja di perusahaan, semakin bisa kita berkolaborasi dengan orang lain atau berkolaborasi dengan tim yang lain, itu akan menjadi suatu referensi bagi diri kita. Dalam konteks personal branding kita akan meningkat, dan juga kooperatif. Jadi kooperatif, kita harus mampu bekerja sama dengan tim itu sendiri ataupun dengan tim yang lain. Kooperatif itu sosial kompetisi yang harus kita punyai. Kemudian yang terakhir adalah hard skill yang menjadi komplementari adalah data analytical atau IT tadi ya, machine learning, terus kemudian business intelligence report. Itu adalah sesuatu hard skill yang baru di dunia yang baru, industri 4.0. Kalau kita sudah mempunyai itu, mempunyai keempat ini, itu kita akan menjadi karyawan atau mungkin engineer yang akan kompetitif dengan yang lain. Demikian. Oke, itu kira-kira pesannya saya pikir cukup untuk general lah ya, semua engineer, karyawan atau siapapun yang mau memasuki industri atau bekerja lah, apapun industrinya gitu ya. Terima kasih banyak Mas Didi waktunya. Ini aku pikir keren banget lah ya, nggak terasa panjang diskusinya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat semua teman-teman yang nonton, inspirasi ya kan. Dan semoga karirnya Mas Didi ke depan juga lancar. Kayaknya sih aku sedikit tahu kayak cita-citanya Mas Didi itu tujuannya ini masih belum nih ya kan, kayaknya sampai pengen menjadi chief gitu kan, chief atau direktur ya. Semoga tercapai. Semua orang pasti menginginkan cita-cita yang tinggi gitu, dan semua teman-teman yang nonton semoga apa yang dicita-citakan dengan mungkin beberapa tips dari Mas Didi tadi bisa diimplementasikan dan bisa mendorong untuk kita menjadi lebih sukses ya kan. Terima kasih Mas Didi, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.